Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melampah dalam hidup kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul "Selalu Ada Alasan untuk Mengucap Syukur". Bapak Ibu Saudara, seringkali situasi atau kondisi yang tidak kita harapkan itu membuat kita menjadi lebih sensitif gitu ya, lebih mudah untuk mengungkapkan ketidakpuasan, jengkel, dan lain sebagainya. Sekalipun dalam pikiran kita itu memandang bahwa hal itu logis. Kita jengkel, kita nggak suka itu logis, gitu ya. Nah, karena apa? Karena itu barangkali menjadi bagian dari pergumulan kita, menjadi bagian dari doa kita. Harapannya kita melihat perubahan, tetapi nyatanya tidak. Ya, kita melihat pergumulan, kita selalu berdoa untuk negeri kita, gitu ya. Tapi rupanya kok kelihatannya susah untuk melihat bagaimana perubahan itu terjadi sesuai dengan kerinduan kita. Ya. Nah, tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa yang menjadi keluh kesah kita atau penilaian kita terhadap kondisi yang ada, Tuhan pun tahu. Dia melihat bagaimana apa yang tidak sesuai firman itu terjadi dan dia memahami semuanya itu. Tentu kalau kita terus tetap menyatakan ketidakpuasan kita, ya, kita kehilangan damai sejahtera. Kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, yang pada akhirnya kita bisa kehilangan kasih. Nah, kalau kasihnya hilang, ya bagaimana kita dapat melihat sesuatu berubah? Apa yang bisa kita kerjakan kalau di dalam hati kita sudah kehilangan kasih? Ya, jadi di dalam Tuhan ini, itu mau adalah platform atau landasan hidup kita benar, kasih. Kasih di dalam Tuhan, ya kita melihat dengan cara pandang Tuhan, baru hal itu kita bisa mengerjakan sesuatu bersama Tuhan. Kalau kita kehilangan kasih bagi negeri ini, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekalipun secara materi, secara fisik kita bisa melakukan apapun, tetapi ketika kita kehilangan kasih untuk sungguh-sungguh mengasihi, mencintai negeri ini, maka sesungguhnya kita sedang tidak melakukan apapun. Nah, bagaimana sesungguhnya sikap hati kita yang dimaui oleh Tuhan, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, jelas firman Tuhan berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kata mengucap syukurlah dalam segala hal, itu kita bisa artikan bahwa dalam segala situasi selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Ya. Memang pada kenyataannya kita harus melawan cara berpikir kita. Kita harus melihat, melawan fakta yang kita lihat dari mata jasmani kita. Kita harus melawan ketidakpuasan untuk bisa mengucap syukur. Tapi yang jelas dalam situasi apapun, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Puji Tuhan, ya, selesai pemilu gitu, umat Tuhan selalu bisa mengucap syukur ya, apapun yang terjadi gitu. Tuhan terima kasih untuk pemimpin yang sudah Engkau tetapkan bagi negeri ini, sekalipun pilihan kita berbeda dari apa yang terjadi. Ya.
Itu merupakan satu ketetapan hati untuk mengucap syukur. Satu sikap ucapan syukur itulah yang memang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kalau kita tidak mengucap syukur, dipastikan ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita. Ya. Apa itu? Yang pertama, katanya kita tidak tinggal di dalam kehendak Allah. Ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Artinya kalau kita tidak bisa mengucap syukur, kita tidak bisa menerima keadaan, kita mengikuti gelombang atau kehendak hati kita sendiri, artinya kita tidak tinggal di dalam kehendak Allah. Yaitu kita tinggal dalam keinginan kehendak kita sendiri. Apa yang terjadi seandainya itu terjadi dalam hidup kita, itu yang kita lakukan, kita sedang dalam kondisi tidak akan bisa melihat tangan Allah bekerja. Ya. Nah, mengucap syukur merupakan pintu pembuka jalan untuk Allah bekerja. Jadi, kalau kita ingin melihat pekerjaan Allah terjadi, maka ucapan syukur itu sebagai pintu pembuka jalan. Tentu dalam hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita hanya memiliki suatu kerinduan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bagaimana kita menyadari bahwa Allah adalah segala-galanya dan kita memohon Dia sebagai pribadi yang melakukan sesuatu di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam persoalan negeri ini, dalam keluarga kita, dan lain sebagainya. Artinya adalah pihak Allah yang selalu kita nantikan, kita beri jalan, kita beri kesempatan untuk dia tampil, untuk dia melakukan sesuatu. Dan kita hanya menjadi alatnya, kita hanya menjadi pengikutnya. Tetapi Allah lah aktor utama melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau kita ingin melihat Allah melakukan sesuatu, cara pertama yang harus kita lakukan, kita belajar mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu sebagai tools utama, ya. Dengan ucapan syukur, kata dengan itu ya itu sebagai satu-satunya cara agar ayat 7 katanya, saya ambil dari BIMK, maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, agar maka ini terjadi ya, agar Allah itu bekerja, kita harus melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita juga bisa melihat bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup kita. Ketika kita merasa memiliki masalah, ketika kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan, ketika kita merindukan Allah turun tangan, ya, ada pola kerja Allah. Yang pertama adalah Allah secara langsung menyentuh kita dengan damai sejahtera. Ketika kita melakukan dengan ucapan syukur, katanya, maka damai sejahtera. Jadi pertama yang dia lakukan adalah menjamah kita dengan damai sejahtera. Baru sesudah itu, dia akan melakukan sesuatu seperti kehendaknya sendiri melalui pertolongannya, melalui kuasanya, melalui mujizatnya, melalui hal-hal apapun yang dia berkuasa untuk melakukan, untuk menolong kita dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan betapa pentingnya ucapan syukur dan selalu ada
alasan untuk mengucap syukur. Semua kita pasti memiliki alasan untuk selalu mengucap syukur, karena itu sebagai pembuka jalan Allah bekerja melalui tangannya di dalam hidup kita. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.